Ala sayyidina Muhammad ya Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Bapak jamaah, ibu-ibu sekalian yang saya hormati, kita berbicara tentang pentingnya iman dan amal. Kenapa iman ini hal yang penting? Karena orang bisa salat, bisa ibadah karena didorong oleh iman. Artinya ada kekuatan iman di hatinya. Begitu juga orang tidak bisa melaksanakan perintah Allah, walaupun dia sebenarnya tahu, juga karena imannya lemah, tidak mampu mendorong dirinya untuk melaksanakan perintah Allah. Maka Nabi wanti-wanti, jadidu imanakum, perbaiki iman itu. Karena iman ini penentu tentang bisa melaksanakan perintah atau tidak, itu iman. Kalau imannya tidak bisa melaksanakan perintah Allah dan sunnah Nabi, maka Nabi katakan perbaiki. Perbaiki terus ya. Berarti iman itu ada kelemahan, ada kekurangan, ada kesalahan. Maka setiap hari kita harus mengontrol kita punya diri tentang iman ini. Ketika azan berkumandang, apakah ada gerakan di hati kita untuk terpanggil? Itu ukuran iman. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Apa di hati sebagai seorang mukmin yang di hatinya ada kalimat la ilaha illallah? Apa dia terdorong untuk melaksanakan perintah Allah atau tidak? Nah, di sini letaknya iman. Kalau tidak berarti imannya ada penyakit. Fi qulubihim maradun, di hati itu ada penyakit. Kalau dibiarkan penyakit itu akan bertambah terus menerus sampai dia jauh dari agama, bahkan dia tidak salat. Dikhawatirkan. Maka jamaah dimulakan Allah SWT, perkara iman, perkara yang sangat penting kita bicarakan, ya. Hadirin jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Inna ja'alna ma fil ardi zinah liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Iman itu akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, benar atau tidak akan diuji oleh Allah. Ketika seorang mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, setiap saat dia ucapkan itu, maka dia akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Benarkah dia mengucapkan itu yakin dan percaya? Benarkah dia mengucapkan kalimat itu, dia bisa membuktikan amalan dalam kehidupan dia? Qala Allah Ta'ala fil kitabil karim, ahasiban nasu ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah orang-orang beriman mereka menyangka bahwa orang yang menyatakan dirinya beriman, apa mereka tidak diuji? Allah akan uji mereka. Walaqad fatanna alladziina min qablihim, Allah akan uji mereka sebelum orang-orang ini, sebelum orang-orang sekarang dahulu juga diuji. Apa diuji? Imannya. Karena ketika orang mengatakan aku beriman, tidak hanya mengucapkan saja, tetapi apa bisa dibuktikan. Sehingga Allah katakan, wa ja'alna ma fil ardi zinah. Sebagai ujian bagi orang beriman, Allah jadikan bumi ini perhiasan yang indah. Dan apa yang ada di antara keduanya, baik di langit maupun di bumi. Allah uji ini manusia dengan hal-hal yang apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Dan ini dipandang indah oleh hati kita, oleh nafsu kita, indah. Kebun indah, hewan ternak indah, lautan indah, ikan-ikan indah, usaha pekerjaan semua indah. Ya, karena Allah jadikan mafiha zina. Apa yang ada pada kita sekarang ini adalah ujian Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Untuk menguji dia beriman atau tidak, bisa mengamalkan atau tidak. Ini ujian Allah Subhanahu. Maka penting memperbaiki iman. Jaddidu imanakum bi aktsari qauli la ilaha illallah. Bagaimana caranya ya Rasul kami memperbaiki iman? Sahabat bertanya kepada Nabi, wa kaifa nujaddidu imana ya Rasulullah? Bagaimana caranya kami memperbaiki iman? Maka Rasulullah menjawab, aktsiru bi qauli la ilaha illallah. Sering dan banyak kali kamu harus mengingat Allah. Sering dan banyak kali harus mengingat Allah. Kapan dan di mana saja harus mengingat Allah. Apa saja yang datang kepada kita dalam kehidupan ini harus ingat bahwa itu pemberian Allah. Dan apa saja yang keluar berpisah dari diri kita itu harus ingat bahwa itu adalah ketetapan Allah.
Apa yang datang kepada kita ini pemberian Allah. Apa dia pangkat, jabatan, harta, kekayaan, atau bersifat apa saja, dia datang kepada kita, ini ujian Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan begitu juga sebaliknya, yang pergi meninggalkan kita, apa dia pangkat, jabatan, harta, dan kekayaan, istri, suami, anak, dan sebagainya, ini juga ujian bagi orang beriman. Karena Allah akan uji dari berbagai apa yang kita cintai untuk mengukur keimanan, keyakinan seseorang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hadirin sekalian, jamaah dimuliakan Allah, di sini persoalan umat Islam yang jarang dikaji oleh kita. Padahal ini penyakit yang besar dan penyakit ini berbahaya. Penyakit ini bukan melanda dalam kehidupan duniawi, tapi melanda kehidupan kita di akhirat, penyakit ini. Kalau penyakit yang bersifat duniawi, ketika kurang nafsu makan diobat, selesai. Ya, lama kurang nafsu makan, dokter mantri kasih obat, sudah selesai dia. Ya. Tapi kalau kurang rasa dan tidak ada kemauan untuk ibadah, ini penyakit iman. Kurang, bahkan tidak mau menghindar dari soal ketaatan kepada Allah, ini namanya penyakit iman. Dan harus diobat, tidak bisa tidak diobat. Jangan dibiarkan. Kalau dia dibiarkan, semakin hari dia semakin jauh dari Allah, semakin tidak mendatangi aktivitas kegiatan umat, tidak mendatangi daripada perintah-perintah Allah yang dilaksanakan di masjid. Kalau dibiarkan ini, makin hari makin berbahaya. Apa bahayanya? Ketika dia masuk liang lahat. Ya, kalau bahaya di dunia mungkin tidak. Karena banyak juga orang tidak sembahyang, DP uang banyak, ada kendaraan, ada mobil, rumah, tak bangun, ya. Bukan itu bahayanya. Tapi bahaya daripada orang yang jauh daripada agama, jauh daripada ketaatan kepada Allah, ketika dia meninggalkan dunia yang fana ini. Ketika berpisah rohnya dengan jasad, maka di situ dia akan merasakan daripada azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita kembali kepada perkara-perkara iman. Allah menjadikan apa yang di bumi dan di langit dan di antara keduanya zinah, perhiasan. Perhiasan bagi semua manusia. Sehingga dipandang indah oleh kita sekalian. Apa saja yang punya rumah mewah, dia memandang indah, merasakan indah rumah itu. Yang punya mobil juga merasakan indah. Yang punya kebun juga sama. Yang punya macam-macam, ya. Namanya dunia indah, zina, perhiasan. Allah datangkan kepada mereka dunia ini, kepada mereka apa? Liyabluwakum sebagai ujian. Liyabluwakum sebagai ujian. Ahsanu amala. Siapa yang terbaik daripada amal-amalnya. Sebab kalau dia tidak diuji, maka dia susah mengukur tentang kebaikan, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, perkara iman adalah perkara yang besar. Cuma kadang-kadang kebesaran iman ini tidak dinampakkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Iman terlihat daripada umat ini ketika dia datang bolak-balik rumah masjid, kata Nabi bahwa mukmin. Orang yang datang bolak-balik dari rumah ke masjid setiap waktu salat, Nabi katakan dia pasti orang beriman. Dipastikan dia orang beriman. Kenapa? Tidak mungkin datang bermain. Pasti datang untuk melaksanakan perintah Allah dan sunnah baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Rasulullah pastikan. Ya. Cuma tidak ada macam belum tentu. Tidak, sudah pasti dia. Walaupun ada kesalahan, kalau ada kesalahan pasti, karena manusia itu tempat hilaf dan salah. Tapi kebaikan yang diperlihatkan dalam melaksanakan perintah Allah itu bagian daripada dorongan iman. Karena orang tidak dapat berjalan ke masjid kalau tidak ada dorongan iman, tidak bisa dia. Ya. Berjalan ke tempat-tempat taman pengajian atau tempat majelis ta'lim, itu tidak sembarang orang datang ke tempat itu. Kenapa? Jamaah Allah Subhanahu wa ta'ala, orang yang melangkahkan kakinya dari rumah menuju tempat majelis ta'lim, hanya tempat perkumpulan orang-orang belajar agama, nasihat-nasihat agama, dia datang mendengarkan penyampaian-penyampaian itu. Kata Nabi SAW, sahalallahu tarikan ilal jannah. Mereka yang punya hati ikhlas untuk datang mendengarkan nasihat-nasihat agama di mana saja, melangkahkan kakinya, setiap langkah dihitung kebaikan dan Allah mudahkan dia menuju jalan ke surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini tidak mudah ini, Pak. Ya.
berjalan menuju tempat pengajian, tempat ceramah itu tidak mudah. Karena tidak ada sesuatu yang menarik, tidak ada manfaat yang kita dapat secara materi, tidak ada. Umpamanya di sana akan dapat hadiah, tidak ada. Yang didapat hanya janji-janji Allah Subhanahu wa taala. Man hadara majlis ilm, barang siapa yang menghadiri majlis ilmu, Allah ampunkan dosa-dosa mereka. Itu janji. Nah, ini hanya bisa diterima oleh orang yang punya keyakinan. Karena pahalanya juga tidak bisa dilihat. Hanya orang ya yakin. Maka yakin ini hubungan dengan iman. Oleh sebab itu kalau imannya tidak kuat, dia tidak bisa yakin dengannya. Oleh sebab itu Nabi katakan perbaiki iman. Sehingga apa saja yang menjanji-janji Allah Subhanahu wa taala menjadi janji baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita mudah menerima dan meyakininya. Hari muliakan Allah Subhanahu wa taala. Mengangkat satu langkah dari rumah menuju masjid. Satu langkah diangkat kaki, Allah angkat derajatnya. Langkah yang berikut diangkat menuju masjid, Allah ampunkan dosa-dosanya. Dan seluruh langkah yang digunakan dari rumah menuju masjid itu punya nilai, punya makna, punya hikmah. Sejauh mana rumahnya dari masjid, sebanyak itu hikmah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini juga harus punya keyakinan, kalau tidak bisa. Batu-batu capek. Jadi keyakinan ini iman penting. Maka hari muliakan Allah Subhanahu wa taala, kita bisa melihat sesuatu yang ada di hadapan kita, di belakang kita, di atas dan di samping kiri kanan kita. Ini adalah pelajaran iman. Kalau kita mau berpikir jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Apa saja yang kita lihat, fa aina ma tuwallu fa thamma wajh Allah. Kemana saja muka mata kita arahkan dalam kehidupan ini, pasti kita bertemu dengan kekuasaan Allah. Di sana ada kekuasaan Allah. Fa thamma wajh Allah. Di sana kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Di sebelah kanan ada lautan, sebelah kiri ada gunung. Ya. Di situ ada kekuasaan Allah di laut maupun di gunung. Cuma kita tidak mengkaji, mempelajari bagaimana kekuasaan Allah di laut dan bagaimana kekuasaan Allah di gunung. Ya, ini hari muliakan Allah Subhanahu wa taala. Belum di depan kita, di belakang kita, semua ada hal-hal yang Allah perlihatkan kepada kita sebagai ciptaan Allah Subhanahu wa taala, agar semua itu kita syukuri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada sesuatu yang indah kita lihat di depan kita. Apa kita katakan? Masya Allah, Subhanallah. Ini hubungan dengan Allah ada. Karena dia beriman. Ya. Dia mengatakan Subhanallah, Masya Allah. Ini hati terbuka. Tapi kalau dia hanya memuji, barangkali, oh matahari ini punya indah ya, imannya tidak ada. Dia puji gunung, imannya tidak ada. Dia puji lautan, imannya tidak ada. Dia puji bulan, padahal semua itu ciptaan Allah. Yang dipuji bukan ciptaan, yang dipuji yang menciptakan gunung, bulan, matahari, bintang, daratan, lautan, semua ciptaan Allah. Apabila ada sesuatu yang hebat, indah, luar biasa, maka yang kita puji adalah Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya iman. Subhanallah, Masya Allah. Maka hati itu selalu ada hubungan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah. Sehingga di hati ini tidak boleh ada yang lain. La ilaha illallah. Maka kalau ada yang lain, tidak muncul pujian kepada Allah. Kalau ada yang lain di hati ini, tidak muncul pujian kepada Allah. Kita lihat saja, apabila kita melihat mobil yang mahal-mahal sekarang ini, Fortune ya, dan lain-lain. Maka di benak pikiran hati kita yang kita puji ini adalah orang Jepang atau orang-orang Amerika, Rusia yang membuat mobil itu. Tidak ada orang yang buka main Subhanallah, tidak ada. Yang dipuji siapa? Yang membuat mobil itu. Padahal orang yang membuat mobil itu akalnya bukan mereka yang buat. Akalnya Allah berikan kepada mereka, cuma mereka belum beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Akalnya digunakan untuk kebaikan, tapi dia belum beriman kepada Allah. Karena dia belum ada keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka yang dipuji adalah yang memberikan akal kepada manusia, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dipuji, Masya Allah. Kita kadang-kadang kan melihat sesuatu yang hebat, bukan makhluk yang kita lihat, tapi bukan Allah yang kita puji. Kita melihat makhluk, maka yang dipuji Allah Subhanahu
wa ta'ala. Melihat ciptaannya, maka yang dipuji yang menciptakan. Bumi, alam semesta dengan semua isinya di antara langit dan bumi ciptaan Allah. Maka yang kita puji yang menciptakan Allah, yang menciptakan alam. Itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah pendidikan iman di hati kita. Yang dimana pendidikan ini hampir-hampir tidak ada. Hampir-hampir hilang. Karena manusia hari ini terlalu memuji daripada makhluk, memuji daripada manusia. Kehebatan-kehebatan manusia yang diconjolkan hari ini, itu yang dipuji terus-menerus. Lupa membesarkan Allah Subhanahu, lupa hadir. Padahal kehebatan manusia, sehebat apapun dia, apa yang ada pada dirinya bukan ciptaan dia. Apa yang ada di matanya, telinga, otaknya, semuanya di kaki dan tangannya adalah pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka yang dipuji siapa? Yang menciptakan itu, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuma kadang-kadang ini manusia ini sudah lupa, maka dia puji manusia, puji orang, puji macam-macam. Maka dia dari Allah, jauh daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Disinilah dasar daripada pendidikan ini. Bukan hanya saya mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ucapan ini penting untuk memasukkan keyakinan kepada Allah. Ucapan oleh lidah penting karena dia dimasukkan ke dalam hati untuk menjadi keyakinan. Ucapan itu. Maka zaman melakukan Allah Subhanahu wa ta'ala, ucapan ini akan dipertanggungjawabkan. Tidak hanya mengucapkan saja. Karena pertanggungjawaban dari ucapan orang yang bersyahadat, ucapan daripada orang mengatakan la ilaha illallah adalah pembuktian amalia dan dalam ubudiyah. Pembuktian amalia yang bersifat ubudiyah, ibadah. Dibuktikan amalnya dengan ibadah. Bukti daripada orang yang meyakini Allah Subhanahu, meyakini la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, dia tidak buktikan dengan amalia atau ibadah. Maka ini hal-hal yang perlu kita pertanyakan. Ini sia-sia jamaah dimuliakan Allah SWT. Maka penting kita untuk belajar iman. Insyaallah ya. Belajar iman. Jadi pendidikan iman paling tidak dalam sehari semalam mengucapkan 25 kali paling sedikit. Allah kuasa, makhluk tidak kuasa. Paling sedikit itu 25 kali. Bahwa yang berkuasanya Allah. Selain Allah tiada kekuasaan. Sekali lagi, yang maha kuasa Allah. Selain Allah tidak ada yang punya kekuasaan. Tapi di hari orang lebih menghormati, menghargai, memuji manusia daripada memuji Allah Subhanahu. Memuji manusia lupa ini waktu salat. Karena memuji manusia, ya memuji manusia lupa ini salat. Memuji manusia lupa ini waktu maghrib, asar, isya, dohor lupa. Karena memuji manusia. Inilah persoalan iman yang ada pada diri kita jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, yang harus kita perbaiki, sehingga dengan demikian apabila iman benar, maka amal-amal perintah Allah akan bisa kita laksanakan, dan sunnah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seberat apapun perintah Allah, kalau iman kita itu benar bisa dilaksanakan. Tapi kalau seringan apapun perintah dan sunnah Nabi, perintah Allah maupun sunnah Nabi, seringan apapun, kalau iman itu lemah tidak bisa kita laksanakan. Oleh sebab itu mari kita perbaiki iman kita untuk senantiasa memperbanyak mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala, memperbanyak daripada menghidupkan sunnah baginda Nabi. Apalagi ini hari Maulid, bulan Maulid. Semua orang berbicara mencintai Rasulullah sallallahu alaihi, hampir semua orang berbicara tentang mencintai Rasulullah di bulan Maulid. Tidak satu pun yang tidak berbicara. Bagaimana mencintai Rasulullah? Tidak hanya dalam ucapan, tapi harus dalam perbuatan. Ini. Perbuatannya apa? Hidupkan sunnah. Ikuti apa yang dibuat oleh Rasulullah SAW. Ikuti apa yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Ini merupakan menghidupkan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Man ahya sunnah karena ahabani wa man ahabani karena ma'i fil jannah. Orang yang menghidupkan, mengamalkan sunnahku, dia pasti dalam surga, dan di surga akan bersamaku, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan Bapak Ibu jamaah yang hadir pada malam ini akan dibuka taufik hidayah kepada kita sekalian, agar bisa mengamalkan perintah Allah dan sunnah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah bihamdihi, subhanallah asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah. Boleh 2,5 jam dengan
Belum azan, belum waktunya. Pak Imam, Pak Imam.